Halo teman-teman, kenalin nama aku Alfia Arifiani. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai budidaya tambak ikan bandeng. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan air payau yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan budidaya ikan bandeng sangat mudah untuk dilakukan, bahkan untuk pemula sekalipun. Untuk metode budidaya ikan bandeng sendiri dapat menggunakan metode budidaya secara tradisional, metode progresif, metode modular, dan metode penebaran berganda. Dari berbagai metode tersebut, cara budidayanya pun terbilang sama, yakni meliputi pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran benih, perawatan selama pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, pemberian pakan, hingga mempertahankan kualitas air. Di video kali ini, apa saja sih tahapan yang perlu dilakukan untuk budidaya tambak ikan bandeng? Pertama, yaitu persiapan tambak. Pada tahap persiapan tambak sendiri terdiri dari beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu perbaikan pematang. Kerusakan pematang dapat disebabkan oleh menyusutnya ketinggian pematang akibat pemadatan, longsoran oleh hujan, atau aktivitas panen. Pematang tambak harus dibuat kokoh karena fungsi pematang sendiri yaitu untuk menahan air di dalam tambak. Oleh karena itu, pematang harus diperbaiki setiap akan digunakan kembali untuk budidaya. Perbaikan ini meliputi meninggikan pematang serta penambalan kebocoran akibat hama seperti kepiting, ular, belut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengeringan tanah. Hal ini bertujuan untuk membunuh hama dan penyakit yang ada di dasar tambak seperti ikan-ikan selain ikan bandeng yang tidak diharapkan kehadirannya selama budidaya. Selain itu juga untuk membunuh hama seperti trisipan atau keong yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan bandeng selama budidaya. Setelah disurutkan, tambak perlu dikeringkan atau dijemur terlebih dahulu supaya terkena sinar matahari selama kurang lebih 3-7 hari, tergantung dengan cuaca. Pengeringan lahan tambak ditandai dengan dasar tambak yang sudah retak-retak, akan tetapi jika diinjak masih meninggalkan bekas. Selanjutnya yaitu dilakukan pengapuran tambak. Pengapuran ini bertujuan untuk menaikkan atau menstabilkan pH tanah dengan menggunakan kapur pertanian atau CaCO3 atau juga bisa dengan menggunakan dolomit. Untuk dosis pengapuran sendiri disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah masing-masing tambak. Semakin asam kondisi tanah, maka dosis yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Usahakan agar kapur bisa masuk ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm. Kemudian, diamkan selama 2-3 hari. Selanjutnya yaitu pengisian air tambak. Pengairan dilakukan secara bertahap. Yang pertama, alirkan air ke dalam tambak sedalam 10-20 cm terlebih dahulu. Kemudian, diamkan selama 3-5 hari supaya sinar matahari mampu menembus dasar tambak dengan sempurna untuk memberikan kesempatan pada plankton atau organisme air lainnya tumbuh. Setelah itu, isi tambak lagi hingga ketinggian air mencapai 60-75 cm. Selanjutnya yaitu pemupukan. Sebenarnya pemupukan ini bisa dilakukan ketika tambak belum diisi dengan air atau sesudah tambak diberi dengan air dalam 10 cm. Pemupukan biasanya menggunakan pupuk organik yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dengan dosis yang digunakan yaitu sebanyak 1-2 ton per hektar. Pupuk ditebar merata, biarkan selama 1-2 hari. Warna tambak yang sudah kehijauan menunjukkan bahwa plankton sudah tumbuh, sehingga benih ikan sudah bisa ditebar. Tahap kedua yaitu pemilihan benih. Berikut merupakan persyaratan pemilihan benih serta ciri benih yang berkualitas berdasarkan SNI nomor 8035 tahun 2014. Tahap ketiga yaitu penebaran benih. Ketika penebaran benih berlangsung, dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu.
untuk proses penyesuaian benih ikan bandeng terhadap lingkungannya. Kantong plastik dibiarkan mengapung di air tambak selama kurang lebih 10 hingga maksimal 15 menit. Kantong kemudian dibuka dan diisi air tambak sedikit demi sedikit hingga kondisi kualitas air meliputi suhu, pH, salinitas, alkalinitas antara air tambak dan air dalam packing benih hampir sama. Aklimatisasi dilakukan secara perlahan agar benih ikan tidak syok dan stres yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian benih ikan. Waktu penebaran benih ikan yang ideal yaitu pada pagi hari hingga pukul 7.30 atau sore hari antara pukul 4 sore hingga 6 sore. Tahap keempat yaitu pengelolaan kualitas pakan dan air. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali setiap hari, yaitu pagi, siang, dan sore, atau bisa juga cukup diberikan 2 kali saja, yaitu setiap pagi dan sore hari. Frekuensi pemberian pakan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan nafsu makan ikan. Pakan dapat diberikan dengan cara ditaburkan pada suatu tempat tertentu yang berada di dalam tambak. Pemberian pakan sebanyak 3-5% per hari dari berat biomasa. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Berikut merupakan nilai parameter kualitas air yang baik untuk ikan bandeng. Tahap kelima, pengendalian hama dan penyakit. Beberapa jenis hama yang biasanya ditemukan di budidaya tambak yaitu trisipan, ikan-ikan liar, burung, biawak, berang-berang, dan beberapa hama lainnya. Penanggulangan hama tersebut dapat dilakukan secara fisik, yaitu dengan memonitor tambak sesering mungkin. Hama yang ditemukan segera disingkirkan dari area budidaya. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan pemilihan benih yang baik dan sehat, penggunaan saponin saat persiapan tambak dengan dosis 200 kg per hektar, dan bila perlu bagian atas tambak ditutup dengan menggunakan jaring untuk mengatasi hama burung. Tahap terakhir yaitu panen. Pemanenan ikan bandeng dilakukan setelah ikan berumur 4-6 bulan pemeliharaan dengan ukuran ikan berkisar antara 3-4 ekor per kilogramnya. Pemanenan dilakukan menggunakan jaring. Panen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu panen sebagian dan panen total. Panen sebagian dengan mengurangi debit air untuk memudahkan penangkapan dengan menggunakan jaring. Sedangkan panen total dengan menyurutkan air dan panen semua ikan yang ada di kolam. Demikian sedikit penjelasan mengenai budidaya tambak ikan bandeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.